Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indrayani Indan dengan NIM B0223301 kelas keperawatan angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat faktor-faktor terjadinya gangguan jiwa. Yang pertama itu ada faktor predisposisi, di mana faktor predisposisi ini merupakan faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan jiwa. Nah, di mana faktor ini berperan dalam meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan mental ketika dihadapkan pada stresor atau tekanan hidup. Nah, faktor predisposisi ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Ada 3. Yang pertama itu ada faktor biologis, kemudian yang kedua ada faktor psikologis, kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Di dalam faktor biologis, yang pertama itu ada genetik. Nah, skizofrenia memiliki komponen genetik kuat dengan resiko meningkat hingga 10% jika orang tua atau saudara kandung memiliki skizofrenia. Kemudian ada gangguan bipolar, juga ini menunjukkan keterkaitan genetik dengan penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang dari orang tua dengan gangguan bipolar memiliki kemungkinan 60-80% lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan yang sama. Kemudian yang kedua ada ketidakseimbangan neurotransmitter, di mana neurotransmitter adalah zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan fungsi kognitif. Nah, ketidakseimbangan neurotransmitter tertentu dapat memicu gangguan mental seperti serotonin rendah, dikaitkan dengan depresi dan gangguan kecemasan. Kemudian ada dopamin berlebih dapat menyebabkan gejala psikosis seperti yang terjadi pada skizofrenia. Kemudian yang ketiga ada gangguan pada struktur dan fungsi otak. Nah, perubahan dalam struktur otak juga dapat meningkatkan risiko gangguan jiwa. Misalnya pengecilan volume hipokampus yang ditemukan pada pasien depresi berat yang berhubungan dengan kesulitan mengatur emosi. Kemudian ada gangguan pada prefrontal cortex yang dikaitkan dengan kurangnya kontrol impuls pada individu dengan gangguan kepribadian pada skizofrenia. Faktor psikologis, trauma dan pengalaman masa kecil yang buruk. Individu mengalami trauma seperti pelecehan fisik atau emosional di masa kecil memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan jiwa di kemudian hari. Kemudian pola pikir maladaptif. Pola pikir negatif atau distorsi kognitif dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan mental. Misalnya individu dengan gaya berpikir pesimistis lebih rentan mengalami depresi. Kemudian gangguan obsesif kompulsif atau biasa disingkat dengan OCD sering dikaitkan dengan pemikiran obsesif yang berulang dan perfeksionisme ekstrem. Kemudian harga diri rendah dan ketidakmampuan mengatasi stres. Nah, individu dengan harga diri rendah lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Kurangnya keterampilan coping juga membuat seseorang lebih sulit menghadapi tekanan hidup. Faktor sosial dan lingkungan, isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial. Individu yang mengalami kesepian atau isolasi sosial lebih rentan mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan kecemasan. Nah, dukungan sosial yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi hingga 2 kali lipat. Nah, hubungan interpersonal yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan kepribadian dan gangguan afektif. Kemudian tekanan ekonomi dan pekerjaan. Yang pertama itu ketidakstabilan ekonomi dan tekanan kerja dapat menjadi faktor predisposisi gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, individu mengalami kesulitan ekonomi lebih rentan mengalami depresi. Kemudian yang ketiga, beban kerja berlebihan dan tekanan dari pekerjaan dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan burnout.
Kemudian ada budaya dan stigma terhadap gangguan jiwa. Yang pertama itu, di beberapa masyarakat stigma terhadap gangguan mental membuat individu gangguan mencari bantuan hingga kondisi mereka semakin memburuk. Kemudian yang kedua, stigma terhadap gangguan jiwa dapat faktor presitipasi, merupakan faktor pemicu yang menyebabkan munculnya atau kambuhnya gangguan jiwa pada individu yang sudah memiliki kerentanan, atau faktor predisposisi. Nah, faktor-faktor ini seringkali berupa stresor atau kejadian tertentu yang membebani individu secara psikologis, biologis, atau sosial. Nah, faktor presipitasi dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada stresor psikososial, kemudian yang kedua ada stresor biologis, dan yang ketiga ada stresor lingkungan. Stresor psikososial, peristiwa traumatis dan kehilangan seperti trauma berat, kecelakaan, pelecehan seksual, KDRT, hubungan toksik, bencana alam, kehilangan orang tercinta, stres di hubungan interpersonal seperti konflik dalam keluarga, bullying atau kesepian. Kemudian tekanan dalam pekerjaan dan pendidikan seperti beban kerja berlebihan, ketidaknyamanan kerja, lingkungan toksik, kemudian tekanan akademik yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada stresor biologis. Nah, penyakit kronis dan gangguan neurologis, ketidakseimbangan hormon, penyalahgunaan zat dan alkohol.